Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan micro teaching untuk terakhir kalinya, yaitu pertemuan ke-16 yang akan dilaksanakan oleh tim 3 dan akan dibersamai oleh moderator dari tim pertama. Silakan kepada moderator dari tim pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Ika. Saya Ika Nur Arifah, mohon izin untuk hari ini akan memoderatori micro teaching yang keempat. Yang akan presentasi hari ini adalah tim 3, yaitu Mbak Siva, Mbak Agnes, Mbak Rosi, dan Mbak Rahma. Lalu untuk yang mereview ada Mbak Siva akan direview oleh Mbak Hani, Mbak Agnes akan direview oleh Mbak Asri, Mbak Rosi akan direview oleh Mbak Indah, dan Mbak Rahma akan direview oleh Mbak Laras. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, Mbak Siva, apakah sudah siap? Sudah siap, Mbak Ika? Baik, silahkan Mbak Siva. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator atas waktunya. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalian sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Adakah yang bersedia untuk memimpin berdoa? Saya, Bu. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya, Nak Indah. Dan selanjutnya, silahkan kalian presensi dengan mengetikkan nama serta keterangan hadir ya. Ibu beri waktu 1 menit. Mulai dari sekarang. Ya, Mbak Asri hadir, Mbak Agnes hadir, Mbak Indah juga hadir. Lalu yang lainnya ada Mbak Rosi, Mbak Dinda, Mbak Anya, Mbak Ika, Mbak Laras. Wah, ini sepertinya hadir semua ya. Ya, sekarang karena kalian sudah hadir semua, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian masih ingat terkait materi yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya terkait negara ASEAN? Saya ingat, Bu. Apa itu Mbak Ajun yang diingat? Kemarin kita sudah mempelajari apa? Kemarin kita belajar tentang sosial budaya pada negara ASEAN. Ya, benar. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang sosial budaya di negara ASEAN. Nah, untuk mengingat kembali, coba Ibu ingin tahu, sebenarnya di negara ASEAN itu ada apa saja negaranya? Coba anak-anak bisa sebutkan di kolom chat ataupun on mic. Indonesia, Ibu. Ya, Indonesia, Singapura, lalu ada Malaysia, ya, Malaysia, terus yang keempat, Thailand, ya ada Thailand. Masih kurang 5 nih. Laos. Laos.
Myanmar. Filipina. 2 lagi. Apa? Brunei. Ya, Brunei. Lalu 1 lagi. Vietnam, Bu. Ya, benar. Jadi negara di ASEAN itu ada 10. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, dan yang terakhir Filipina. Baik, kalau gitu sekarang Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak share screen-nya? Sudah, Bu. Baik, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang selamatkan makhluk hidup tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari ada IPS dan SBDP. IPS-nya kita mempelajari kompetensi dasar 3.1 dengan indikator 3.1.1 yaitu mengidentifikasi kehidupan ekonomi 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Lalu ada indikator 4.1.1 yaitu menyajikan laporan identifikasi perbedaan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Lalu untuk SBDP kita akan mempelajari dengan indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 yaitu menentukan cara membuat patung, serta indikator pencapaian kompetensi 4.4.1 yaitu membuat patung dengan model sederhana. Nah, sekarang kita akan ini ya. Jadi topik pembahasan kali ini yaitu tema 1. IPS-nya itu kita akan membahas kehidupan ekonomi berdasarkan kondisi geografisnya. Lalu untuk SBDP kita akan membahas tentang membuat patung model sederhana. Nah, sekarang anak-anak coba diamati. Apa yang kalian lihat dari gambar yang tertera di share screen kalian ini? Ada gambar Indonesia, ada gambar Malaysia. Lalu, apakah kalian bisa melihat dari gambar tersebut dengan kondisi ekonominya terkait dari keadaan geografis? Coba ada yang bisa menyampaikan? Indonesia agraris, Bu. Ya, lalu kalau Malaysia? Pertambangan. Ya, jadi sudah jelas ya anak-anak di sini gambarnya Indonesia itu kan di sini Ibu berikan gambar yang menunjukkan banyak kepulauan. Jadi Indonesia ini negara yang sangat banyak pulaunya, lalu dia agraris. Sedangkan Malaysia, dia kondisinya itu untuk ekonominya itu lebih utama dari pertambangan. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan keadaan ekonomi negara ASEAN berdasarkan kondisi geografisnya. Tapi sebelumnya kalian silakan untuk menyimak video yang akan Ibu berikan. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Misalnya, Singapura berkembang menjadi negara pelabuhan ramai, Brunei menjadi negara kaya menghasilkan minyak bumi yang melimpah, Malaysia menjadi negara maju karena mempunyai landasan ekonomi yang kuat. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. 1. Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Singapura. Komoditas utama Singapura yaitu mesin dan peralatan, termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat dan kimia lainnya. Darussalam termasuk negara di Asia Tenggara yang kaya, dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Negara ini hasil perkebunannya adalah kayu jati. Hasil tambangnya adalah timah dan mangan. Penghasilan devisa dan pertambangan. Hasil perkebunan Myanmar adalah teng. Selain pertanian, kegiatan ekonomi hasil pertanian terbesar Kamboja.
Selain padi, karet juga kertas, dan batu bara, serta energi geotermal. Ya, setelah kalian sudah melihat video terkait kondisi ekonomi berdasarkan keadaan geografisnya, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Jadi, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Jadi karena kepentingan yang sama, mereka itu bersatu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, ASEAN ini didirikan pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, lalu untuk potensi ekonomi di negara ASEAN ini secara keseluruhan, kawasan Asia Tenggara ini terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara ini menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Dengan posisi yang strategis ini, tentunya setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, karena ini sudah membahas potensi ekonomi negara Asia secara umum, lalu kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dari masing-masing di negara ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia. Ya, jadi negara Indonesia ini sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, lalu memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Jadi saat ini Indonesia ini mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu juga. Lalu pertambangan di negara Indonesia ini merupakan jalur untuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Serta di Indonesia ini dari keadaan geografisnya juga memiliki keindahan alam yang menjadi daya tarik sehingga bisa menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Yang selanjutnya untuk negara Kamboja. Nah, kalau di negara Kamboja ini terdapat sebuah sungai yang mengalir. Sungai ini sangat terkenal, yaitu Sungai Mekong. Nah, di daerah Sungai Mekong tersebut terdapat daerah yang subur, sehingga mereka memanfaatkan untuk pertanian. Lalu hasil pertanian Kamboja yang paling besar yaitu adalah padi dan karet. Yang selanjutnya ada kondisi geografis dari Laos. Nah, teman-teman juga bisa melihat anak-anak bahwa kondisi geografis dari Laos ini juga hampir mirip dengan keadaan dari Kamboja. Jadi Laos ini kan bertetangga dengan Kamboja. Sama-sama juga dilewati oleh Sungai Mekong. Jadi kegiatan pertanian pun juga sering dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong tersebut. Sehingga sebagian besar di Laos ini mereka juga bermata pencarian sebagai petani. Yang selanjutnya ada negara Malaysia. Nah, kalau negara Malaysia ini kegiatan ekonomi utamanya yaitu pertanian serta pertambangan dan perindustrian. Jadi mereka ini sangat terkenal dari perdagangan internasionalnya. Jadi ekonominya itu bertumbuh dengan cepat karena mereka juga menjual peralatan elektronik serta minyak, gas bumi yang diekspor ke negara lain. Nah, untuk perdagangan internasional ini mereka juga membuat sebuah produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia lainnya. Nah, Nana, yang selanjutnya kita akan membahas terkait negara Myanmar. Nah, kalau negara Myanmar ini mereka berpencarian utama sebagai seperti perkebunan ataupun dari pertanian. Nah, padi ini juga merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Sehingga di Myanmar ini salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya negara Singapura. Nah, kalau untuk negara Singapura ini tentunya anak-anak juga sudah pada tahu bahwa negara Singapura adalah negara yang maju, sehingga mereka ini sangat strategis ya, tempatnya juga di kawasan ASEAN ini. Jadi mereka sering menjadi tempat transit untuk di negara-negara Asia ini. Nah, kondisi ekonomi dari Singapura ini yaitu tentunya dari perindustrian serta impor dan ekspor. Yang selanjutnya negara Brunei Darussalam. Untuk negara Brunei Darussalam ini mereka terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, sehingga Brunei ini menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Ya, selanjutnya negara Filipina.
Untuk negara Filipina, mereka juga berpencaharian sebagian besar penduduknya di bidang pertanian. Salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik yaitu negara Filipina. Nah, jadi beberapa produk unggulan dari hasil pertanian Filipina itu diekspor ke berbagai negara. Ada nanas, padi, kelapa, dan juga gula. Nah, selama inilah pertanian itulah yang menunjang perkembangan ekonomi dari negara Filipina. Nah, selanjutnya negara Thailand. Nah, kalau negara Thailand ini mereka sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena padi merupakan hasil pertanian juga yang terbesar di negara ini. Namun selain pertanian, mereka juga mengandalkan dari perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri untuk kegiatan ekonominya. Namun karena Thailand ini sering didatangi oleh wisatawan-wisatawan, jadi mereka juga sektor pariwisatanya ini termasuk penghasilan utama di negara Thailand. Teman-teman anak-anak juga mesti sudah tahu lah ya kalau Thailand ini terkenal dari patung-patungnya. Di sana tentu kalau Bu Guru sering melihat dari video-video orang luar, biasanya Thailand itu memang sangat etnik. Jadi terkenal dari budayanya, terus patungnya, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu negara Vietnam. Nah, di negara Vietnam ini, mereka juga terkenal dari pariwisatanya, karena sering didatangi oleh turis-turis di mancanegara. Nah, namun mereka juga didukung dari usaha jasa, seperti usaha perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Ya, anak-anak dari yang Ibu bacakan tadi 10 negara yang sudah Ibu jelaskan, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Apakah kalian sudah paham semua perbedaan-perbedaan negara dan kondisi ekonominya berdasarkan keadaan geografisnya? Bagaimana anak-anak? Sudah paham, Bu. Sudah, Bu. Baik. Kalau begitu, sekarang Ibu ingin memberikan lembar kerja kepada kalian untuk membandingkan dua negara ASEAN dalam hal kegiatan ekonomi. Sekarang Ibu bacakan pembagiannya ya anak-anak. Jadi nanti kalian itu membandingkan kondisi ekonominya di diagram Venn-nya itu terdapat bandingan gitu loh. Jadi negara ini bagaimana, negara ini bagaimana, lalu yang tengah itu nanti untuk persamaannya, apa saja yang sama antara kedua negara tersebut. Sekarang Ibu bagi dulu ya, untuk Mbak Indah, Mbak Agnes, negara Filipina, Thailand, lalu Mbak Anyahani, Singapura, Brunei, lalu Mbak Ika dan Mbak Yayas, Kamboja, Vietnam, Mbak Rahmatin dan Mbak Jun, Myanmar, Laos, serta Mbak Rosi dan Mbak Dinda, Indonesia, Malaysia. Tadi Bu chat sekalian ya di room chat. Sudah bisa dipahami anak-anak? Terkait tugasnya, paham? Paham, Bu. Baik, kalau begitu Ibu beri waktu 5 menit ya. Nanti Ibu akan minta salah satu dari kelompok 1-5 untuk membacakan hasil diagram Venn-nya. Mungkin bisa dari Mbak Rosi dan Mbak Dinda ya, negara Indonesia dan Malaysia. Nanti yang lain juga boleh bantu teman-temannya. Bagaimana Mbak Rosi dan Mbak Dinda, siap? Siap, Bu. Baik, Ibu beri waktu 5 menit ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Ada kesulitan mungkin? Oke, karena sudah 5 menit, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Mbak Rosi dan Mbak Dinda. Persamaan dari kedua negara Indonesia dan Malaysia itu apa saja? Iklimnya tropis, Bu.
Samaannya ada negaranya agraris. Negaranya agraris. Lalu tropis. Lalu apa lagi? Termasuk negara pendiri ASEAN, Bu. Pendiri ASEAN. Lalu untuk keadaan ekonomi di negara Indonesia bagaimana? Keadaan ekonomi di negara Indonesia itu ekspor berupa minyak dan gas bumi. Kemudian ada produk dari kayu dan tekstil. Kayu dan tekstil. Lalu untuk negara Malaysia? Kalau Malaysia, ekonominya ekspor peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi, Bu. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi. Ya, jadi anak-anak yang lain, kalian bisa mencontoh dari Mbak Rosi dan Mbak Dinda. Jadi nanti kalian melihat dari kondisi ekonominya di dua negara, lalu kalian juga cari persamaan dari kondisi geografisnya antara dua negara tersebut. Nanti kalian yang lain, kelompok yang lain bisa mengirimkan hasilnya dengan memfotokan di grup ya, dikirim di grup. Begitu ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait hasil perbandingan dari kedua negara Indonesia dan Malaysia. Jadi negara Indonesia dan Malaysia ini termasuk negara agraris dan tropis, juga termasuk pendiri ASEAN. Namun untuk kondisi ekonomi di negara Indonesia, mereka melakukan ekspor dan impor dari minyak dan gas bumi, lalu juga dari kayu dan tekstil. Sedangkan Malaysia, mereka kondisi ekonominya itu lebih utama berdasarkan dari ekspor impor peralatan elektronik serta minyak dan gas bumi juga. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Ini gambar tadi ini yang sudah Ibu sampaikan ini dari negara mana? Dari negara mana, anak-anak? Dari Thailand, Bu. Ya, benar. Dari negara Thailand. Tadi apa saja khasnya dari negara Thailand yang ada di gambar ini? Patung bukan. Ya, jadi negara Thailand itu memiliki kekhasan dari patung dan budayanya. Nah, sekarang kita akan membahas patung. Bagaimana cara membuat patung, lalu prosesnya, bahannya, serta modelnya. Jadi patung itu terbuat dari tanah liat. Nah, patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, selanjutnya nanti kita akan mempraktikkan membuat patung. Tapi sebelumnya, Ibu akan membahas bagaimana proses pembuatan patung. Jadi proses pembuatan patung itu yang pertama teknik cetak atau ukir. Jadi untuk teknik ini kita bisa menggunakan tanah liat atau plastisin. Lalu kita harus memahami juga untuk bentuknya. Bentuknya harus rapi dan jelas. Jadi jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Serta tentunya yang terakhir kita harus memperhatikan bahan apa yang sesuai untuk proses pembuatan patung tersebut. Nah, jadi tanah liat yang kita gunakan itu jangan terlalu lembek dan jangan juga lengket pada cetakan gips. Nanti takutnya sulit diangkat, jadi nanti cetakannya itu nggak bisa diukir gitu. Yang selanjutnya, Ibu akan membahas bahan pembuatan patung. Yang ini yang Ibu akan bahas itu dari adonan plastisin. Jadi kita harus memiliki bahan ada terigu, garam, minyak sayur, air hangat, serta pewarna makanan. Cara membuatnya, pertama kita harus mencampurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Lalu kita masukkan air hangat secara bertahap, pelan-pelan. Jadi nggak langsung semuanya, tapi sedikit demi sedikit, biar adonannya itu tidak terlalu lembek. Nah, setelah udah menyatu, kita gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Nah, jika ada
adonan yang belum sempurna kita harus gulung dulu. Pokoknya kita harus usahakan adonan tersebut tercampur dengan sempurna. Setelah itu kita bagi adonan tersebut menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya, lalu kita teteskan pewarna makanan. Nah, kemudian kita gulung-gulung lagi adonan tersebut hingga warnanya tercampur rata. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan model patung sederhana. Ini adalah contoh model patung sederhana. Ini Ibu ambil dari mangga, karena mangga termasuk makhluk hidup, dan juga ini dari kijang, sama-sama makhluk hidup. Nah, anak-anak mungkin bisa melihat model patung yang sederhana lainnya dari tema tanaman dan hewan. Karena kemarin sudah membuat patung sebelumnya di pembelajaran sebelumnya, kalian silakan melanjutkan kembali patung yang sudah kalian buat. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi tugas di rumah kalian ini sekarang, yang pertama tadi diagram Venn untuk membandingkan negara ASEAN, lalu juga melanjutkan patung yang sudah kalian buat kemarin. Nah, diagramnya tadi jangan lupa untuk dikirim di WhatsApp group, di foto. Nanti kalau yang patung besok, kalau misalnya udah selesai, dikumpulin bareng-bareng di sekolah. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dari awal hingga akhir. Apabila Ibu ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Mbak Siva. Dilanjutkan untuk presentasi yang kedua oleh Mbak Agnes. Mbak Agnes, apakah sudah siap? Ya, Mbak, sudah. Baik, silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak yang bisa on kamera, silahkan on kamera ya. Yang belum bisa atau karena terkendala sinyal, silahkan on kan sering-sering di-on kan, dicoba. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, bisa kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu bisa memimpin atau ketua kelasnya. Atau Ibu tunjuk? Saya, Bu. Yes, silahkan Mbak Siva. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bu. Sudah. Ya, terima kasih Mbak Siva telah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak ketik nama dan hadir di room chat sebagai presensi kehadiran kalian hari ini. Silahkan. Oke, sudah masuk Mbak Indah hadir, Mbak Asri, Hani. Ya, oke, alhamdulillah semua masuk ya. Oke, nah kali ini, Ibu belum share screen ya. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Oke, apa sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kali ini kita masih belajar di tema 5 berbagai pekerjaan dan di subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Namun sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran kelima. Nah,
muatannya yaitu ada IPS dan SPDP dengan indikatornya 3.3.1 yaitu menyebutkan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Kemudian 3.3.2 menganalisis hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitar. Kemudian 3.3.3 yaitu membuktikan hubungan kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Kemudian 4.3.1 menyajikan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitar. Pada muatan SPDP, indikatornya yaitu 3.1.1 mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar. Kemudian 4.1.2 menunjukkan gambar-gambar dan bentuk 3 dimensi. 4.1.1 yaitu menggambar rumah atau bangunan impian. Oke, untuk tujuannya, yang pertama melalui kegiatan menyimak video tentang jenis-jenis pekerjaan melalui PowerPoint, siswa dapat menyebutkan 5 jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak informasi tentang kegiatan ekonomi pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis bentuk kegiatan ekonomi sesuai dengan jenis pekerjaan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi atau hasil analisis secara tertulis, lisan dengan baik. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar 3 dimensi dengan seksama. Kemudian siswa dapat menyebutkan gambar-gambar dan bentuk 3 dimensi dengan lancar. Yang tujuan ke-6, yaitu siswa dapat menggambar 3 dimensi, yaitu benda rumah atau bangunan impian mereka dengan indah. Nah, sebelum masuk pada materi, mari kita membaca teks berikut, teks singkat ini. Siapa yang mau membaca? Ayo. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Indah. Pada suatu hari ada Pak Kurni yang sedang bekerja sebagai petani. Hari ini adalah hari saatnya panen padi. Pak Kurni pun segera membawa padi hasil kerja Pak Kurni ke sebuah pabrik untuk dikemas dan dibuka kulit gabahnya. Setelah selesai dikemas, pabrik tersebut pun membayar Pak Kurni. Lalu pabrik tersebut membawa hasil panen Pak Kurni ke pasar. Setelah itu banyak masyarakat yang membeli beras tersebut. Setelah itu masyarakat pun memakannya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Indah. Nah, dari cerita teks singkat ini menceritakan bahwa Pak Kurni adalah seorang petani yang menjualkan padinya, hasil panennya pada pabrik. Kemudian dari pabrik dibawa ke pasar agar bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, kegiatan pada teks singkat ini adalah kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang tahu, anak-anak? Oke, bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu ada 3 kegiatan. Yang pertama, produksi, ada kegiatan konsumen, dan distribusi. Nah, kegiatan produksi sendiri adalah setiap usaha atau kegiatan manusia untuk menambah atau menghasilkan nilai guna barang dan jasa. Nah, pelaku produksi ini biasa disebut sebagai produsen. Oke, kemudian kegiatan ketiga yaitu distribusi. Nah, distribusi yaitu proses menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi biasa disebut sebagai distributor. Nah, pelaku kegiatan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Nah, orang yang menjalankan kegiatan konsumsi ini biasa disebut dengan konsumen. Nah, produsen kepada konsumen. Nah, distributor. Nah, untuk tambahan pada distributor ini memiliki tujuan yaitu menyalurkan barang dan jasa hasil dari produsen, dari produksi.
yang supaya dapat dimanfaatkan oleh kegiatan konsumsi. Dari penjelasan Ibu ini tadi, coba kalian perhatikan teks singkat ini lagi. Nah, yang manakah kegiatan produksi? Siapa yang tahu dari teks singkat ini yang manakah kegiatan produksi? Ada yang bisa menunjukkan? Panen padi, Bu. Ya, yang mana? Panen padi, Bu. Ya, ini merupakan memanen padi. ya. Lalu ada lagi kah yang disebut dengan kegiatan produksi? Oke, atau siapa yang disebut sebagai produsen? Sebagai pelaku. Pak Kurni. Ya, benar. Lalu kegiatan distribusi, bisakah kalian menunjukkannya yang mana? Pabrik membawa ke pasar, Bu. Iya, benar. Di kegiatan distribusi pada teks ini yaitu lalu seperti di kalimat ini pabrik tersebut membawa hasil panen Pak Kurni ke pasar-pasar. Nah, lalu kegiatan konsumennya yang mana? Bisa kalian tunjukkan? Masyarakat membeli beras, setelah itu masyarakat pun memakannya. Iya, benar sekali ya. Oke, berarti kalian sudah paham tentang kegiatan distribusi, produksi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya ini ada materi tentang jenis-jenis pekerjaan. Di sini jenis-jenis pekerjaan itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, contohnya ini guru. Pelayanannya guru apa, Ibu? Seperti Ibu sekarang mengajarkan anak-anak tentang materi, tentang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian polisi. Polisi menghasilkan jasa apa? Menangkap pencuri, menangkap orang jahat. Kalau kalian lihat polisi di pinggir jalan, nah, polisi sedang mengatur lalu lintas. Kemudian dokter, apa hasil jasa yang dihasilkan oleh dokter? Merawat pasien. Kalian kalau sakit datang ke dokter. Nah, kemudian wartawan. Nah, wartawan apa Bu hasilnya? Kalian dapat informasi, membaca berita, menonton televisi, berita di televisi. Nah, itu semua hasil dari pekerjaan wartawan. Kemudian akuntan. Nah, akuntan ini biasanya menghasilkan jasa di bank, kayak teller, dan pegawai bank-bank lain yang di dalamnya. Kemudian yang kedua ada jenis pekerjaan penghasil barang, contohnya nelayan. Nah, pasti kalian tahu kan nelayan kok bisa menghasilkan barang, Bu? Iya, nelayan kan mencari ikan sehingga hasil barangnya yaitu ikan. Kemudian petani, seperti pada teks tadi Pak Kurni sebagai petani menghasilkan padi. Kemudian peternak menghasilkan hewan ternak, menghasilkan daging, telur, susu. Nah, kemudian pengrajin kayu menghasilkan ukiran-ukiran kayu seperti pintu kalian, pahatan, atau patung-patung yang terbuat dari kayu. Kemudian ada pekerjaan penjahit, yaitu menghasilkan pakaian kalian yang kalian pakai sekarang. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan tentang materi ini, anak-anak, tentang materi kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan? Oke, jika tidak ada, kita akan menyimak video sebagai agar kalian lebih paham tentang materi ini. Suaranya masuk tidak ya?
Masuk. Bu. Ya, terima kasih. Oke, silahkan disimak ya anak-anak. Tahukah kalian apa yang maksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk tujuan dari kegiatan ekonomi adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi adalah menambah nilai dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produksi. Yang menjadi kain, ikan, pakaian, siapa kain. Kain ini termasuk ke dalam barang strategis karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen pada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar, toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam produksi, pembelian. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Nah, skema kegiatan ekonomi yang sudah Diana buat. Di sini, Diana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa. Nah, oke. Sudah selesai ya anak-anak videonya. Nah, setelah menyimak video, apakah anak-anak semakin paham dengan materi ini? Paham, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, coba kalian perhatikan keempat gambar ini. Coba kalian bisa tahu nggak gambar ini merupakan kegiatan apa? Apakah distribusi, produksi, atau konsumsi? Yang pertama ini. Produksi, Bu. Ya, produksi. Kemudian yang kedua yang di bawah ini. Kalian bisa menebak siapa dia? Kurir. Iya, kurir. Berarti Pak Kurir ini termasuk dalam kegiatan apa? Distribusi.
Iya, distribusi. Kemudian, nih, kalau gambar yang ini di bawah ini Pak Polisi. Nah, mereka termasuk menghasilkan jasa atau menghasilkan barang? Jasa, Bu. Jasa, Bu. Oke. Kalau gambar yang atasnya, gambar ini kegiatannya apa? Apakah produksi, konsumsi? Produksi, Bu. Ya, memproduksi apa? Barang atau jasa? Memproduksi barang. Oke, berarti kalian semakin paham ya tentang materi kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Nah, kalau ini kan gambar yang menghasilkan barang, kegiatan menghasilkan barang yaitu berupa gerabah atau kerajinan gerabah kan. Nah, apakah kalian tahu jika kerajinan gerabah ini termasuk dari seni rupa bentuk 3 dimensi? Nah, sekarang kita akan masuk ke bentuk 3 dimensi ya. Oke, Ibu akan jelaskan materinya. Nah, seni rupa 3 dimensi. Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang seni rupa. Nah, seni rupa merupakan satu cabang yang menghasilkan karya seni dengan media yang mampu dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Panca indera itu seperti penglihatan kita, bisa kita raba, bisa kita nikmati secara visual maupun perasaan. Nah, kemudian seni rupa terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kali ini kita akan mempelajari berdasarkan wujudnya, yaitu terbagi menjadi 2, seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi. Cuman pada materi pokok ini kita akan mempelajari tentang seni rupa 3 dimensi saja. Yang memiliki arti seni rupa 3 dimensi ini merupakan karya seni yang memiliki 3 ukuran. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau yang memiliki volume. Nah, kemudian berbeda dengan seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi ini mampu diminati dari berbagai arah. Maksudnya gimana, Bu, berbagai arah? Coba kalian lihat patung di bawah ini. Nah, kalau kalian lihat dari depan, oh iya, patungnya patung kuda dan manusia sedang menaiki kuda. Coba kalau kalian lihat dari samping, bentuknya akan tetap sama. Dari belakang pun akan tetap sama. Dan keindahannya pun tetap akan sama. Mengerti ya anak-anak? Oke. Ibu. Nah, coba. Ini ada contoh-contoh seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Apakah kalian bisa membedakannya? Suara Ibu terdengar ya? Halo? Terdengar, Bu. Iya. Oke. Nah, kalian bisa menunjukkan tidak yang mana seni rupa 2 dimensi? Apakah ini 2 dimensi? Iya. 2 dimensi. Lalu, yang ini 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 3, Bu. 3 dimensi. Lalu, yang ini lukisan. Ini 2 dimensi ya. 2. Ya, lalu patung Candi Borobudur. 2 dimensi atau 3 dimensi anak-anak? 3 dimensi. 3 dimensi, Bu. Iya, oke, berarti bisa ya kalian membedakan mana yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk selanjutnya, kalian kan nanti akan ditugaskan membuat gambar 3 dimensi ya. Coba sekarang kita akan mempelajari tentang teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Yang pertama ada teknik arsir, seperti ini. Caranya pensil digoreskan yang rapat pada objek gambar kalian. Kemudian ada teknik dusel. Nah, teknik dusel ini bisa menentukan antara gelap dan terang, seperti
pada gambar. Nah, ini gelap, di sini lebih terang. Nah, ini bisa menggunakan teknik Dussel dengan cara digosok-gosokkan. Nah, kemudian teknik ini menggunakan media pensil dalam menggambar dengan cara dimiringkan. Jadi digambar dulu, digores-gores dulu. Nah, kemudian kalian gosok garis-garis tersebut hingga memudar. Nah, yang ketiga ada teknik pointillis. Nah, teknik pointillis itu menggunakan pensil atau pena dalam menggambar dengan menggunakan titik-titik. Jadi kalian mengarsirnya, mengisi gambar sepertinya dengan titik-titik. Terlihat tidak? Nah, seperti ini ya anak-anak. Tuh, di ini dikasih titik-titik. Ini namanya teknik pointillis. Nah, agar kalian semakin paham untuk mengerjakan tugas menggambar 3 dimensi, coba ini kalian perhatikan ini teknik menggambar 3 dimensi. Namun Ibu juga akan tetap memberikan contoh yang 3 tadi. Teknik block. Jika hanya tampak bentuknya, ada teknik arsir. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Selanjutnya ada teknik Dussel. Teknik Dussel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal dan tipis. Selanjutnya ada teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar atau melukis yang memanfaatkan susunan titik yang diolah sedemikian rupa sehingga membentuk suatu objek. Pembentukan objek melalui teknik. Teknik ini dicapai dengan tingkat kerapatan dan kepekatan titik yang dibutuhkan. Nah, seperti ini ya anak-anak untuk teknik pointillis. Tuh, terlihat bagus ya balonnya. Nah, karena sudah selesai materinya, coba kalian membuat menggambar teknik tersebut. Boleh pilih salah satu atau kalian mau gunakan kedua teknik atau 3 teknik, itu bebas. Ibu persilahkan. Nah, dan Ibu lupa tadi untuk memberikan tugas juga yang tentang kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan. Nah, LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di WA group, bisa kalian cek. Ini ya anak-anak, karena waktunya terbatas, jadi presentasi LKPD ini bisa dilakukan pertemuan selanjutnya. Dan ini LKPD-nya silahkan dikerjakan sekarang. Kalau waktunya tidak cukup, silahkan dikerjakan setelah Zoom ini selesai. Dikerjakan individu ya, sekalian dengan menggambar 3 dimensi, yaitu terserah kalian mau menggambar apa, bebas, mau menggambar guci atau gelas, pokoknya barang imajinasi kalian saja. Atau kalian boleh mencontoh benda-benda di rumah kalian. Oke, paham ya? Paham belum dengan tugasnya? Paham. Ya, alhamdulillah. Nah, oke, silahkan kalian mengerjakan. Nanti Ibu beri waktu, Ibu tandai ketika akan menutup pembelajaran ini. Silahkan. Oke, apakah sudah selesai atau belum selesai anak-anak? Kalau belum selesai tidak apa-apa, kalian bisa melanjutkannya setelah Zoom ini. Nah, Ibu untuk evaluasi hari ini
Ibu ingin kalian mengerjakan lagi ya, mengerjakan soal di Google Form. Nanti Ibu kirimkan linknya sebentar. Oke, sudah Ibu kirimkan ya di WA group ya, bukan di chat room. Oke, karena waktunya sudah habis anak-anak, mungkin kalian ada pertanyaan tentang materi hari ini? Tidak ada ya? Sudah jelas? Oke, jika tidak ada, mari kita refleksi pembelajaran hari ini. Apa saja yang telah kalian pelajari? Coba, yang memperhatikan pasti bisa menjawab. Kita belajar apa hari ini, anak-anak? Mempelajari kegiatan ekonomi, Bu. Iya, Bu, Ya. sama teknik seni rupa juga, Bu, 3 dimensi. Benar. Oke, senang ya belajarnya? Atau bosan? Senang, Bu. Seneng, Bu. Oke, alhamdulillah. Senang, Kita telah mempelajari jenis-jenis pekerjaan, mempelajari kegiatan ekonomi, dimensi, contoh-contohnya, dan teknik menggambar 3 dimensi. Nah, kalian jangan lupa soal evaluasi. Kemudian jangan lupa besok karena waktu sudah habis, kita sudahi pelajaran hari ini. Ibu akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baiklah anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa dikerjakan soal evaluasinya, diselesaikan LKPD-nya. Untuk soal evaluasi, Ibu batasi sampai jam 4 sore nanti. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila Ibu banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Agnes. Selanjutnya presentasi oleh Mbak Rosi. Mbak Rosi, apakah sudah siap? Sudah, Mbak Ika. Baik, silakan Mbak Rosi. Baik, terima kasih Mbak Ika atas kesempatannya. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Mbak Dinda, apakah hadir? Hadir. Mbak Indah hadir? Hadir, Bu. Ya. Mbak Hani, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Sepertinya semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang mau memimpin berdoa teman-temannya? Ada nggak yang berani memimpin berdoa? Mbak Dinda, apakah bersedia? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Dinda. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Siapakah yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang ingat nggak? Belajar tentang kalimat ungkapan, Bu. Ya, apalagi? Ajakan, perintah, Bilangan cacah juga, Bu. Bilangan cacah, Bu. Benar sekali, ternyata semua masih ingat ya. Nah, kita pada hari ini masih sama akan belajar tentang kalimat ungkapan. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, sebelumnya kita akan belajar pada tema 1, yaitu hidup rukun, kemudian subtema 1, hidup rukun di rumah, dan pada pembelajaran 5.
Nah, ini adalah KD yang akan kalian pelajari pada hari ini. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan makna ungkapan yang ada di dalam teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, nanti siswa dapat menuliskan makna ungkapan yang sesuai dengan kalimat tentang hidup rukun dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang keempat, siswa dapat membiasakan sikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Yang kelima, siswa dapat menentukan pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan teks bacaan. Dan yang terakhir, siswa juga dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, adakah yang tahu ini adalah gambar apa? Ini ada gambar orang lagi ngapain? Lagi bersih-bersih, Bu. Sama keluarganya. Ya, benar sekali. Itu adalah gambar anggota keluarga yang sedang membersihkan lingkungan rumah ya. Mereka membersihkan lingkungan rumahnya secara bersama-sama. Ada ibu yang sedang menyapu lantai ini, dan ayah yang sedang menyapu halaman rumah, dan ada adik dan kakak yang juga sedang membersihkan rumput. Nah, mereka ini kompak untuk menjaga lingkungan yang mereka tinggali secara bersama-sama dan terlihat rukun. Saling bantu-membantu untuk menjaga lingkungan sehingga pekerjaan rumah cepat selesai. Kegiatan tersebut merupakan salah satu dari pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Adakah yang tahu? Belum tahu, Bu. Jadi kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan terkait sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan negara berpedoman pada Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila juga disebut dengan ideologi negara. Ideologi adalah ide, konsep, gagasan, dan cita-cita. Nah, ini ada 5 sila-sila Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan gambar bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan lambang rantai. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, Adi dan Kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima sila tersebut pastinya memiliki pengamalan nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja pengamalannya? Dari sila pertama Pancasila, pengamalan yang pertama adalah melakukan kewajiban agama yang dianut. Jika agama Islam, sholat 5 waktu. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Dan yang ketiga, tidak mengganggu teman dari agama lain saat beribadah. Yang selanjutnya, sila kedua dari Pancasila, pengamalannya yang pertama ada menjaga kerukunan dengan sesama teman dan warga di lingkungan sekitar. Yang kedua, menghargai semua teman sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia. Yang ketiga, menghormati semua orang yang ada di sekitar lingkungan, baik yang lebih tua maupun lebih muda. Yang selanjutnya adalah sila ketiga dari Pancasila. Pengamalan yang pertama adalah menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Yang kedua, tidak bersikap rasisme atau membeda-bedakan orang dari latar belakang keturunan, suku, dan ras. Yang ketiga, bersatu padu dan bekerja sama dengan teman-teman di sekitar dan tidak menimbulkan perselisihan. Nah, itu adalah pengamalan sila ketiga. Yang selanjutnya adalah sila keempat. Pengamalan yang pertama adalah menghargai pendapat teman yang lain saat berada di sekolah maupun ketika bermain bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pribadi saat mengikuti melakukan musyawarah. Dan ketiga, mengikuti diskusi di kelas dengan aktif maupun di dalam keluarga. Itu adalah pengamalan sila keempat. Dan yang terakhir adalah sila kelima.
Yang pertama, menciptakan suasana kekeluargaan baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Yang kedua, bekerja sama untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dan kondusif. Dan yang ketiga, menghormati hak masing-masing teman dan keluarga di lingkungan sekitar. Nah, itu adalah kelima pengamalan dari sila-sila Pancasila. Apakah anak-anak sudah paham terkait pengamalannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, ya, Ibu akan menayangkan kalian video, disimak baik-baik ya. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Suaranya terakses enggak ya? Terakses, Bu. Terakses, Bu. Assalamualaikum. Siap berangkat tuh. Waduh, cuang ngale. Aduh, mamai. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo Kansa. Bisa bantuin ya, Kak? Bantu ya, Kak. Nah, itu Ra. Lagi. Yang ini ya, Kak. Hati, Ra. Iya, ya. Terima kasih, Lede. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya, Kak. Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya, Kak. Puji Tuhan, Ade. Gak ada yang pecah. Oh ya, Dek. Karena adik-adik suka kakak, ini terima ya untuk jajan. Wah. Iya, masa Kak lagi batuk. Apalagi cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok, Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Iya, Kak. Sama-sama. Hati-hati ya, Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Kak. Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Ling-Ling dan Alo ya. Iya. Bukan, Ra. Tapi Cimemi sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang nggak punya pakaian, nggak punya selimut, nggak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Kecil Meme, ya? Dewi. Iya, Uma. Sekarang pasti Ling-Ling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi, sama Ling-Ling. Kalian yakin? Ya, Uma. Rara bantu ya. Kamu boleh itu aja tuh. Ini boleh. Nah, semua sudah menyimak videonya ya. Siapa yang masih ingat apa isi dari video tadi? Ada yang ingat nggak apa isinya? Saya coba menjawab, Bu. Silakan Mbak Laras. Ya, Bu.
Video tadi berisi tentang toleransi, Bu, yaitu adanya perbedaan agama yang dianut oleh Bapak pengantar paket dan keluarga Nusa dan Rara. Meskipun mereka memiliki agama yang berbeda, tetapi mereka tetap saling tolong-menolong jika seorang membutuhkan bantuannya, Bu. Iya, ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Silakan, Mbak Hani. Jadi video itu tentang saling tolong-menolong. Terlihat dari videonya ketika sahabatnya Uma waktu SD mengalami musibah kebakaran rumah, kemudian Ibu Nusa dan Rara memberikan bantuan. Iya, benar sekali. Berarti semua menyimak videonya ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Mbak Laras dan Mbak Hani tadi sudah benar dengan adanya toleransi kepada semua manusia. Nah, toleransi tersebut dapat menjadikan dasar kita untuk hidup bermasyarakat. Nah, coba sekarang Ibu akan bertanya, dari video tadi, jika dikaitkan dengan sila-sila Pancasila, maka sila keberapakah yang masuk ke dalam video tersebut? Tadi kan kita sudah belajar tentang sila-sila Pancasila. Ada yang tahu nggak? Sila ketiga, Bu. Ya, benar, sila ketiga. Nah, sila ketiga dari Pancasila itu berbunyi Persatuan Indonesia, di mana semua orang harus hidup dengan penuh persatuan dan kesatuan di tengah banyaknya keberagaman yang ada di lingkungan kita saat ini, baik dari agama, budaya, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi di awal, tadi juga termasuk ke dalam sila dari ketiga Pancasila, karena anggota keluarganya saling bantu-membantu untuk membersihkan rumah. Nah, coba sekarang Ibu mau mendengar apa aja sih pengalaman yang sudah pernah kalian lakukan di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila? Siapa yang mau berbagi pengalamannya? Saya, Bu. Silakan Mbak Dinda. Saya pernah ikut kerja bakti setiap minggu. Iya, ada lagi yang mempunyai pengalaman? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sifani. Ya, saya itu selalu membantu Ibu menjaga kebersihan di rumah, Bu. Ya, ada lagi yang mau berbagi pengalamannya? Saya, Bu. Silakan Mbak Aulia. Saya selalu berteman dengan siapa saja, Bu. Ya, benar sekali anak-anak Ibu ini. Nah, kalau begitu berarti semua sudah paham ya terkait pengamalan dari sila-sila Pancasila. Kalau sudah, Ibu akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kalimat ungkapan. Nah, apa itu kalimat ungkapan? Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Silakan, Mbak Aulia. Kalimat ungkapan adalah kalimat yang memiliki makna tertentu, Ibu. Ya, benar sekali Mbak Rahma. Jadi, kalimat ungkapan itu adalah ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Nah, ungkapan tersebut adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang digunakan seseorang dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama, naik darah. Naik darah artinya marah. Dan yang kedua ada gulung tikar, artinya bangkrut. Dan yang ketiga adalah kepala dingin, artinya tenang. Adakah yang mau menambahkan contoh dari ungkapan? Siapa yang mau berpendapat? Ada enggak? Saya, Bu. Silakan Mbak Agnes. Itu buah tangan, Bu. Artinya oleh-oleh. Iya, benar sekali, oleh-oleh. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh dari kalimat ungkapan. Ada karena ucapan orang itu walu yo naik darah. Nah, naik darah itu disebut dengan marah. Dan yang kedua, Udin memang tinggi hati. Nah, arti dari tinggi hati itu adalah sombong. Baik, untuk kalimat ungkapan, adakah yang mau memberikan satu contoh? Saya, Bu. Silakan Mbak Siva. Anak-anak itu sudah banyak makan garam akan hal itu. Nah, artinya makan garam itu banyak pengalaman, Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Saya, Bu.
Ya, silakan Mbak Dinda. Hati-hati dengan Didi, ia adalah orang yang panjang tangan. Iya, benar. Panjang tangan itu Artinya suka mencuri. Iya, artinya suka mencuri. Nah, berarti kalian sudah paham ya terkait dengan kalimat ungkapan. Selanjutnya, Ibu akan meminta bantuan untuk membacakan teks ini. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membaca? Saya, Bu. Silakan Mbak Dinda. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas rumah dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Nah, dari teks ini menceritakan tentang Udin dan Mutiara yang selalu menjaga lingkungan rumahnya dengan cara bekerja sama. Ada Udin yang menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman, mereka selalu bekerja sama untuk menjaga lingkungan rumah. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami isi dari kalimat ini, teks ini? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa, coba Ibu kita akan berdiskusi nih. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama adalah, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Tadi kan sudah bisa. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ika. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Karena setiap anggota keluarga selalu menjaga lingkungan rumahnya. Iya, benar. Berarti Mbak Ika memperhatikan ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang kedua. Apa akibatnya jika Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan Mbak Indah. Akibatnya, halaman rumah menjadi kotor dan tidak indah. Dengan bekerja sama, menjaga lingkungan rumah, maka rumah akan menjadi indah, bersih, dan nyaman untuk ditinggali. Iya, benar Mbak Indah. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang ketiga. Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Coba jelaskan, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Silakan Mbak Sifani. Ya, jadi sikap Udin dan Mutiara itu menunjukkan pengamalan sila Pancasila karena mereka menjaga lingkungan secara bersama-sama. Begitu, Bu. Iya, benar. Yang selanjutnya ada pertanyaan yang keempat. Ini ada kalimat ungkapan. Nah, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa? Nggak ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, siapa? Mbak Sifani atau Mbak Dinda nih? Mbak Dinda aja, Bu. Ya, silakan Mbak Dinda. Artinya dari makna cepat kaki dan ringan tangan itu giat bekerja, Bu. Iya, benar sekali ya Mbak Dinda. Berarti kalian sudah bisa memahami tentang sila-sila Pancasila dan kalimat ungkapan. Berarti yang selanjutnya, untuk memperdalam ilmu yang kalian pelajari hari ini, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja, nanti dikerjakan, tetapi mengerjakannya di rumah aja. Jadi nanti kalau sudah mengerjakan, difoto, dikirimkan ke Ibu. Mengirimkannya paling lambat besok pukul 1 siang. Ini materinya tentang kalimat ungkapan. Nanti kalian menyebutkan apa sih makna dari ungkapan itu, seperti rendah hati, buah hati, seperti itu. Apakah sudah bisa memahami terkait dengan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, sepertinya pembelajaran pada hari ini sudah cukup. Apakah kalian senang belajar hari ini? Sangat senang sekali, Bu. Senang, Bu. Ya, alhamdulillah kalau senang. Nah, materi apa yang sudah kalian pahami hari ini?
Nah, sila-sila Pancasila, Bu. Sila-sila Pancasila, apalagi? Penerapan Pancasila, Bu. Iya, penerapan Pancasila. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalimat ungkapan. Iya, benar, kalimat ungkapan dan makna-maknanya. Benar sekali, sepertinya sudah memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang ke-6. Anak-anak bisa persiapkan ya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan dalam pertemuan pada hari ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rosi. Presentasi yang selanjutnya adalah Mbak Rahma. Mbak Rahma, apakah sudah siap? Sudah siap? Silakan Mbak Rahma. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan siapa yang hari ini bergiliran untuk memimpin teman-temannya berdoa? Ada tidak yang mau? Oh, oke, Mbak Dinda, silakan. Mbak Rosi, Bu. Oh, maaf. Silakan Mbak Rosi. Baik, marilah teman-teman, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Rosi sudah bersedia memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Baik tidak? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Baik, sekarang Ibu akan mengajak kehadiran kalian satu persatu nih. Nyalakan mic-nya ya kalau Ibu panggil ya. Yang pertama Mbak Hani, apakah hadir? Apa belum hadir ya Mbak Hani? Oke, next selanjutnya Mbak Laras, hadir tidak ya? Hadir, Bu. Oke, Mbak Laras hadir. Mbak Rosi hadir? Hadir, Ibu. Baik, sepertinya tinggal Mbak Hani ya yang belum masuk ke kelas. Baik, nggak apa-apa. Kita next dulu. Semuanya sebelumnya semangat kan untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Bosan tidak ya? Bosan tidak kita belajar daring terus tuh? Bosan, Bu, sebenarnya. Bosan, Bu. Wah, bosan ya, tapi nggak apa-apa. Walaupun kita masih harus daring nih, tapi tidak boleh tuh kita jadi nggak bersemangat untuk belajar. Kita harus terus semangat untuk menuntut ilmu. Oke, anak-anak? Baik, Bu. Nah, kalau semangat, coba dong Ibu mau lihat wajah kalian dulu nih. Coba di-on-kan dulu kameranya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi saja ya anak-anak. Ibu izin sharing sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak share screen Ibu? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran keempat. Sebelumnya Ibu memiliki pertanyaan untuk kalian nih. Nah, apakah kamu pernah mengerjakan tugas kelompok?
Sudah pernah belum? Pernah. Nah, apa saja sih tugas yang pernah kalian kerjakan secara berkelompok? Tugas-tugasnya apa saja tuh? Menari, Bu. Membuat kincir angin. Ya, banyak ya. Kayaknya hampir semua udah pernah ya mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang coba ada yang mau nggak membacakan narasi ini? Siapa coba yang mau membacakan? Tolong bantu Ibu dong. Saya, Bu. Oke, silahkan. Siti, Dayu, Beni, Edolani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Sudah, Bu. Nah, terima kasih Mbak Rosi. Nah, jadi teman-teman kalian ini ada siapa saja? Ada Siti, Bayu, Denny, Edola, dan masih banyak lagi itu sedang mengerjakan tugas kelompok. Dengan mereka mengerjakan tugas kelompok itu, mereka sedang melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebagai seorang siswa nih. Nah, jika berbicara tentang tanggung jawab, apa sih tanggung jawab itu? Nah, jadi tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti melakukan sesuatu yang mencerminkan kesadaran akan kewajibannya. Nah, coba sekarang kalian tuliskan nih di kolom chat. Tanggung jawab kalian sebagai siswa itu apa sih? Coba. Ada yang tahu nggak tanggung jawab kalian itu apa saja? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, betul. Mengerjakan PR, mengatur tata tertib, mengerjakan tugas kelompok, kadang ke sekolah tepat waktu, apalagi ikut membersihkan kelas. Nah, itu salah satu tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa. Sepertinya sudah banyak yang paham ya tentang tanggung jawab itu. Jadi kesimpulannya apa, anak-anak? Nah, tadi kan kalau kalau Benny teman-teman itu sedang mengerjakan tugas kelompok. Sekarang sama seperti Benny dan kawan-kawan nih, coba kalian mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi di WhatsApp group. Ini dia pertanyaannya. Jawablah sesuai dengan apa yang pernah kalian alami ya anak-anak. Kan selama ini kalian sudah pernah nih mengerjakan tugas kelompok. Nah, jawablah sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Sudah selesai belum anak-anak mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, coba kelompok mana yang berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya nih? Saya, Bu. Coba menjawab, Bu. Dari kelompok 1. Oke, silahkan, Mbak. Ya, Bu. Saya Laras, perwakilan dari kelompok 1, izin presentasikan hasil diskusi kami. Kewajiban setiap kelompok yaitu yang pertama mengerjakan tugas dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, melakukan tugas sesuai kewajiban. Dan yang keempat, yaitu membantu teman yang kesulitan mengerjakan, Bu. Sudah, Bu. Nah, benar sekali ya jawaban dari kelompok 1. Terima kasih nih untuk Mbak Laras dan juga kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. Minggu kemarin kita udah bahas tentang apa ya? Ada yang ingat nggak? Kayaknya
Nggak ada yang ingat nih, masa nggak ada yang ingat sih? Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang pantun ya anak-anak. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang definisi, tentang ciri-ciri. Nah, kalau sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pantun. Ada apa aja sih pantun itu? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Jenis-jenis pantun itu ada pantun kanak-kanak, pantun muda, sama pantun tua, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, ada 3 pantun yang akan kita belajar pada hari ini, yaitu ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga pantun tua. Apa sih pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua itu? Jadi, pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi atau bercerita tentang masa kanak-kanak. Nah, dalam pantun jenis ini, makna yang digambarkan itu bisa berupa sukacita atau hal yang menyenangkan sebagai seorang anak-anak, maupun duka cita atau hal yang menyedihkan. Selanjutnya ada pantun muda. Pantun muda itu berisi hal-hal, menunjukkan hal-hal yang dirasakan oleh seseorang ketika dia masih muda, yaitu seperti kalau masih muda ya jatuh cinta, seperti itu. Selanjutnya ada pantun tua. Pantun tua itu biasanya berisi mengenai nasihat-nasihat yang diberikan melalui pantun. Nasihat yang tertuang itu dapat mengenai meliputi agama, budaya, orang tua, maupun cara-cara dalam bersikap. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai contoh-contoh pantunnya nih. Ada yang mau membantu Ibu nggak untuk membacakan satu persatu? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya mau membacakan ya, Bu. Yang pertama pantun kanak-kanak. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, terima kasih Mbak Siva. Itu tadi pantun apa? Kanak-kanak, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, Anda yang mau membacakan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Ika. Membacakan pantun muda. Padi kering karena dijemur, masukkan karung, diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Nah, terima kasih Mbak Ika. Selanjutnya, yang terakhir ini ada satu pantun lagi. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru orang pelawan, hatinya buta. Itu, Bu. Nah, terima kasih Mbak Indah. Terima kasih semuanya yang sudah mau membacakan ya. Nah, kalian kan barusan sudah membacakan pantun-pantun yang ada nih. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Tugas kalian sekarang adalah mengidentifikasikan isi pantun-pantun tersebut serta sebutkan ciri-ciri pantunnya ya anak-anak. Kerjakan bersama dengan kelompokmu dan kerjakan pada LKPD yang telah Ibu bagikan tadi. Nah, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kalian kirimkan di WhatsApp grup ya anak-anak. Oke, bagus sekali. Sekarang selanjutnya Ibu mempunyai sebuah video nih. Kita cermati bersama-sama ya anak-anak. Wali Pari Suku Mandar di Kelurahan Manding, Polewali Mandar, Sulawesi Barat tetap lanjut hingga saat ini. Warga memindahkan rumah panggung dengan cara diangkat. Meski cukup berat dan menguras tenaga, tidak sampai 2 jam, rumah panggung ini pun akhirnya berada di lokasi yang baru. Beruntung, kali ini lokasi pemindahan rumah tidak terlalu jauh. Warga pun menyiasatinya dengan cukup mengangkat sambil menggeser badan rumah sedikit demi sedikit hingga sampai ke tempat yang telah ditentukan. Ya, tradisi ini sebenarnya sejak dulu di Mandar, karena memang
rasa persaudaraan, rasa kebersamaan masyarakat Bandar saling membantu, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan semua masalah supaya lebih Bantuan diberikan tanpa mengharap imbalan karena sudah merupakan tradisi turun-temurun. Bahkan untuk mengundang warga, pemilik rumah cukup menginformasikan melalui pengeras suara di masjid. Selain menjaga gotong royong, tradisi ini pun menjadi satu jurus jitu untuk memupuk kebersamaan suku Mandar. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, video tadi membahas tentang apa, anak-anak? Tradisi angkat rumah, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, video tersebut bercerita tentang warga yang gotong royong untuk memindahkan sebuah rumah di daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang disebut dengan tradisi apa? Tradisi Siwali Pari. Nah, di sana itu tradisi angkat rumah ini sudah menjadi sebuah tradisi di mana mereka bergotong royong untuk memindahkan sebuah rumah. Kita semua juga harus mencontoh seperti yang di video tersebut ya anak-anak, harus mau untuk bergotong royong. Karena gotong royong merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Nah, warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut nih, ada membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Ada juga membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Lalu ada ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Juga menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Dan interaksi-interaksi tersebut harus mengarah ke persatuan, jangan sampai mengarah ke perpecahan. Nah, karena kalian sekarang kan sudah mengetahui nih tentang budaya dan sosial yang ada di sekitar kita. Untuk tugas rumah kalian, coba amatilah keadaan di sekitar rumahmu. Amati apa saja budaya sosial yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kalian bisa bertanya pada Pak RT atau pada orang tua kalian nih. Lalu buatlah laporan hasil observasinya ya anak-anak. Untuk contoh laporannya sudah ada di LKPD yang Ibu bagikan. Waktu pengerjaannya 1 minggu cukup ya. Kalian bisa mengumpulkan hasil kerja kalian di pertemuan minggu depan. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sepertinya semuanya sudah jelas nih. Nah, tidak terasa ya pembelajaran kita pada hari ini sudah hampir berakhir. Sebelumnya, adakah yang masih bingung mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini atau masih adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Yakin nih sudah paham? Kalau sudah paham, apa aja yang telah kita pelajari hari ini? Belajar tentang tanggung jawab, Bu. Sosial budaya juga, Bu. Santun. Betul sekali, sudah hebat ya kalian nih, udah pintar-pintar, udah paham semuanya. Nah, sebagai bahan refleks, belajar ini coba soal kuis pada kuis link yang udah Ibu bagikan di grup WA ya, sebagai tugas rumah kalian, sebagai tugas individu. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas semangat dan antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Senang, Bu. Senang, Bu. Semangat saya semuanya. Nah, semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya. Ibu ingin berpesan untuk selalu menjaga kesehatan. Dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Rahma. Terima kasih juga untuk tim 3. Dikarenakan dari tim 3 sudah praktik mikro semuanya, selanjutnya akan dilanjutkan sesi review. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Hani untuk mereview Mbak Siva.
Baik, langsung saja ya. Dari saya buat Mbak Siva, selebihnya, prakteknya itu sudah lebih baik dari sebelumnya. Pembawaan materinya menarik, desain presentasinya juga menarik. Kemudian penjelasan Mbak Siva untuk materinya itu sudah mudah dipahami oleh siswa. Kemudian LKPD-nya juga lebih bervariasi dari sebelumnya, contohnya dengan menggunakan diagram yang tadi itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Hani. Selanjutnya review dari Mbak Asri kepada Mbak Agnes. Ya, langsung saja. Untuk Mbak Agnes, micro teaching yang dilakukan kali ini yang keempat ini lebih baik daripada 3 micro teaching sebelumnya. Kemudian micro teachingnya sudah sangat lengkap, mulai dari pembuka sampai dengan kegiatan evaluasi. Mbak Agnes ini sangat komunikatif dengan mengajak siswa untuk berinteraksi di dalam kelas dengan kegiatan tanya jawab. Lalu dalam penyampaian materi saat mengajar, Mbak Agnes juga sangat baik dengan mengaitkan hal-hal yang tidak asing di lingkungan siswa. Kemudian intonasi dalam mengajar juga sudah lebih baik daripada 3 micro teaching sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Asri. Selanjutnya review dari Mbak Indah kepada Mbak Rosi. Ya Mbak, makasih Mbak Ika. Untuk Mbak Rosi, mikro pertemuan keempat ini menurut saya sudah terstruktur dari keterampilan membuka, kemudian menutup, dan dari KD, tujuan, materinya sudah lengkap dan lebih baik dari pertemuan kemarin. Mungkin cukup sekian Mbak dari review saya. Baik, terima kasih Mbak Indah. Untuk selanjutnya, yang terakhir, review dari Mbak Laras kepada Mbak Rahma. Silahkan Mbak. Ya, Mbak Ika, review saya kepada Mbak Rahma sudah bagus dalam penyampaian micro teaching hari ini, sudah bagus dari micro teaching sebelum-sebelumnya. Mbak Rahma sudah bisa membuka dan menutup pelajaran dengan baik, juga ada refleksi, juga mengkaitkan materi satu dengan materi lainnya sudah bagus, sudah terintegrasi. Penggunaan media pembelajaran Mbak Rahma juga sudah baik, menggunakan PPT dan juga terdapat variasi video sehingga tidak monoton dalam penyampaian pembelajarannya. Sudah begitu saja Mbak Ika, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Laras. Baik teman-teman, dikarenakan kegiatan micro teaching dan review sudah dilaksanakan seluruhnya, maka saya selaku moderator hari ini mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memandu micro teaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ika. Mungkin teman-teman yang lain bisa on cam untuk mendokumentasikan micro teaching terakhir pada siang hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang tidak terkendala sinyal. Yuk, yang lain yuk. Ada yang lain pada terkendala kah? Biar langsung di screenshot terus selesai deh. Mbak Indah, Mbak Laras. Oke, Mbak Indah terkendala. Mbak Asri, Mbak Ika. Oke, mungkin langsung aja ya sekarang. Oke, baik. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi ya.
Ya. Satu lagi siapa, Mbak Ika? Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah on cam, sudah hadir, dan sudah micro teaching dari pertama sampai yang keempat. Mungkin sekian dari saya. Sukses buat semuanya. Semangat buat KKN dan PK-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Semangat KKN PK. Semangat UAS. Semangat POT.